Astronom Renaissance abad 15 Nicolaus Copernicus secara luas dianggap sebagai salah satu ahli matematika dan astronomi yang paling berpengaruh dan juga pelopor revolusi ilmiah. Karyanya berhasil mengubah teori geosentris alam semesta ala Ptolemy menjadi heliosentris. Namun setelah mempelajari tulisan-tulisan Copernicus dengan cermat, para peneliti telah menemukan bahwa sebagian besar karyanya identik dengan karya para ilmuwan Islam abad pertengahan yang hidup beberapa abad sebelumnya. Bukti paling jelas dari penggunaan teks matematika Islam abad pertengahan oleh Copernicus adalah salinan yang hampir sempurna dari teorema yang ditemukan pada abad 13 oleh Tusi. Diagram di samping disebut tandem Tusi, sebuah peranti matematis dengan sebuah lingkaran kecil berputar di dalam sebuah lingkaran yang diameternya 2 kali lebih besar. Rotasi lingkaran menghasilkan sebuah titik pada keliling lingkaran yang lebih kecil, berosilasi bolak-balik dalam gerak linier di sepanjang diameter lingkaran yang lebih besar. Teorema yang pertama kali dinyatakan dan dibuktikan oleh Tusi ini berhasil menjawab bagaimana menghasilkan gerak linier dari kombinasi dua gerak melingkar. Saat mempelajari manuskrip Copernicus dan manuskrip Arab asli Tusi, ilmuwan Willy Hartner yang merupakan Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Internasional menyadari bahwa kedua karya tersebut menggunakan penanda alfabet yang sama untuk titik geometris esensial dan sampai pada kesimpulan bahwa Copernicus pasti menyalin dari Tusi. Pada 1973, dalam jurnal berjudul Copernicus, The Man, The Work and Its History, Hartner menulis bahwa yang membuktikan dengan jelas jika Copernicus ada hubungannya dengan plagiarisme adalah penulisan diagram yang ditemukan dalam manuskrip Tusi dan De Revolutionibus milik Copernicus. Penggunaan A, D, B, G, dan H menunjukkan titik karakteristik yang sama. Penjelasan yang masuk akal adalah Copernicus ketika berada di Italia melihat diagram dalam salah satu karya Tusi berjudul Al-Tazkirah fil Ilm al-Hayya, Memorial Astronomi, yang berisi hasil kajian astronomi yang sangat mendalam dan meminta seseorang yang tahu bahasa Arab untuk menerjemahkan bagian tersebut sebagaimana diuraikan oleh George Saliba dalam bukunya tentang sains Islam. Ketika Tusi menandai titik tertentu dengan huruf Arab, alif, Copernicus juga menandai titik yang sama dengan huruf Latin fonetik A. Ketika Tusi menaruh ba, Copernicus menaruh B dan seterusnya. Kecuali dalam satu kasus di mana Tusi menulis Rho, dan Copernicus menulis F. Terjemahan yang salah ini bisa dijelaskan oleh kesamaan huruf Ra dan Fa dalam manuskrip Arab abad pertengahan yang mana bagi pembaca manuskrip amatir kemungkinan besar akan mudah salah membaca. Salinan tandem Tusi yang hampir identik dalam karya Copernicus menunjukkan bahwa Copernicus pasti memiliki akses ke karya Tusi dalam beberapa bentuk. Copernicus sendiri kemungkinan besar tidak bisa bahasa Arab. Jadi aksesnya ke manuskrip Tusi kemungkinan besar tidak langsung tetapi melalui penerjemah yang menafsirkan dokumen untuknya. Kesamaan berikutnya antara matematika Copernicus dan karya-karya ilmuwan Islam abad pertengahan ditemukan dalam penggunaan teorema Urdi-Lemma oleh Copernicus. Teorema ini ditemukan oleh astronom dan matematikawan abad 13 Al-Urdi. Urdi-Lemma menyatakan bahwa jika dua garis yang sama panjang membentuk sudut yang sama besar di garis pangkal, maka garis yang menghubungkan kedua garis itu sejajar dengan garis pangkal. Teorema ini digunakan pada abad 14 oleh astronom Suriah, Ibnu Al-Satir untuk menyatukan semua model planet ke dalam satu format geosentris. Plagiarisme Copernicus atas karya cendekiawan Muslim tidak terbatas pada dua teorema ini. Hubungan pertama antara Copernicus dan cendekiawan Islam abad pertengahan ditemukan oleh para peneliti modern pada 1950-an. Pada 1957, Otto Negebauer menemukan bahwa model bulan Ibnu Al-Satir identik dengan model Copernicus. Selain itu, Copernicus menggunakan model yang sama untuk planet sebagaimana yang digunakan Al-Satir, tentu saja dengan transisi dari model geosentris ke heliosentris.